Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Fufi bisa mendengar suara saya, Bun? Oke. Bunda Fufi bisa. Bentar, saya undang lagi, Bun. Oke, sudah saya undang, Bunda. Uh, ah, Halo. halo. Selamat siang, Bunda Fufi. Oh, di sana siang ya? Di sini pagi. Masya Allah. Maaf, tadi masih di perjalanan. Oke. Ini ada sahabat saya nih, guru saya, Bunda Lucy ya. Bunda Lucy. Beliau di Makassar, terima kasih sudah bergabung. Masya Allah. Bunda Fufi, kita langsung, ya, kita langsung buka aja ya. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat surga, insya Allah dimanapun berada pada pagi menjelang siang hari ini, saya Umi Estri bersama sahabat dan guru saya, Bunda Fufi Niatilova, STHT. Beliau seorang trainer self total healing, konselor, dan juga seorang penulis buku. Dan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua, karena kemarin di beberapa pekan lalu kita bongkar-bongkar hantu ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengusir hantunya. Nah, tapi sebelumnya kita minta keridhaannya Allah. Mudah-mudahan pada acara hari ini Allah ridha, Allah hujamkan pemahaman kepada teman-teman semua yang hadir, yang mengikuti online maupun di rekaman nanti ya Bun, dari ilmu yang akan Bunda Fufi sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat sampai nanti, karena pada hari ini kita akan belajar praktek nih bagaimana menghapus atau mengusir hantu-hantu yang sudah bersemayam di dalam hati, yang mungkin hitungannya bukan hari lagi, tetapi sudah puluhan tahun lalu sejak dalam kandungan, gitu ya Bunda? Iya. Tapi ini feedback ya kalau di saya. Apanya? Suara. Enggak ya? Saya cuma salah satu. Oh, oke. Baik, teman-teman, hari ini kita akan berbincang dari hati, yaitu preview self. Ada sebagian mungkin yang sudah tahu apa itu self. Ada yang belum tahu. Self itu spiritual emotional freedom technique, di mana Bunda Fufi akan menyampaikan nih 5 kondisi hati untuk meraih kebahagiaan. Self itu merupakan perpaduan 15 teknik terapi dan pengembangan diri, yaitu NLP, Systematic Desensitization, psikoanalis, logoterapi, EMDR, Sedona Method, Erickson Hypnosis, dan sebagainya ya. Terakhir di Powerful Prayer and Loving Kindness Therapy. Dan SEF ini dikembangkan pertama kali dalam bentuk training SEF Total Solution yang hingga saat ini mungkin sudah 50.000 lebih alumni ya Bunda ya untuk SEFternya. Dan sebagai foundernya itu ada Ustadz Ahmad Faiz Zainuddin. Begitu ya Bunda ya? Iya, betul. Suara saya jelas ya? Kalau di saya kok ada feedbacknya ya, Bun? Oh gitu. Iya. Saya pakai aja. Biasa aja deh.
biar enak. Oke. Bunda Fufi? Iya. Oke. Begini sudah jelas? Sudah. Nah, ini lebih jelas. Lebih jelas. Silakan. Oke. Bunda, kira-kira nih Bun, kita kan kemarin sudah bongkar-bongkar apa aja hantu yang gerogotin hati ya Bun ya. Nah kira-kira hari ini nih kita mau diawali dari mana untuk mengusir hantu-hantu tadi tuh Bun? Yang kita bahas kan kemarin 3 ya, sebenarnya ada 5 gitu. Nah cara mengusir hantunya gimana nih Bun? Apakah pakai sapu lidi? Semudah itu enak ya kalau pakai sapu lidi. Nah iya, tinggal digebuk-gebukin gitu, hantunya pergi. Oke, saya mulai langsung ya. Iya, silahkan Bun. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya di pagi hari ini yang live ya. Terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini kepada teman-teman semuanya. Ini hari Minggu, harusnya enak ngumpul bersama keluarga, healing-healing, jalan-jalan kemana, tapi malah nongkrongin live IG kami di sini ya. Ya, sebelumnya juga saya terima kasih kepada Umi Estri yang sudah ngundang sekali lagi. Yang kemarin beberapa pekan lalu sudah kita bongkar hantu tiga monster ya dalam diri. Sebetulnya memang ada 5, tapi pada saat itu saya memang yang ngasihnya yang trio tragicnya, yang tragisnya 3, dan itu cukup menarik kemarin. Beberapa pekan yang lalu banyak yang penasaran akhirnya apa sih ilmu chef ini kan, seperti itu ya. Saya kembali memperkenalkan diri lagi di live kali ini ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang masih belum. Halo Bu Wiwi, ini senior chef ini dari Solo nih, gabung pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu karena mungkin di pekan yang lalu belum nonton video kami ya yang live, dan mungkin di sini juga masih ada yang baru juga. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fufiniati Lova, biasa dipanggil dengan Fufi saja karena nama belakang saya agak kesulitan kalau biasanya disebut ya. Ya, saya salah satu dari muridnya Pak Ahmad Faiz Zainuddin, yaitu trainer juniornya, karena di chef itu ada double trainer, yaitu trainer yang senior, yang sudah tingkatannya sudah pegangnya chef total solution, dan saya yang juniornya nih, yang total healingnya, hanya di wilayah healingnya saja, untuk menghealing diri kita sendiri nih, seperti itu, yang lagi ada masalah-masalah di dalam diri kita, seperti itu. Ya, saya dari Kota Malang, dan saya aktif di Kota Malang, Chefter Malang. Terus kemudian aktivitas saya lebih banyak sekarang ini ke trainernya chef ya, lebih banyak syiar ilmu chefnya. Karena apa? Karena ilmu chef ini benar-benar luar biasa sekali buat saya dan juga buat teman-teman yang chefter lainnya yang sudah pernah ngalamin nih goncangan-goncangan kehidupan, goncangan-goncangan kopioan kehidupan, ataupun yang dulunya kita bilangnya menderita, ternyata setelah tahu ilmu chef ini, ternyata penderitaan itu ya hanya sapaan dari Tuhan aja gitu loh untuk kita, itu kan, supaya kita kembali lagi bisa mencintai Dia, itu kan, karena selama ini kita disayang-sayang nih, tapi kok istilahnya kita sudah disayang tapi kok masih nakal aja ya istilahnya kalau anak kecil ya gitu. Akhirnya yang biasanya cuma disayang-sayang, dielus-elus sama Allah ataupun Tuhan, akhirnya karena mungkin gemes, karena Tuhan gemes lihat kelakuan kita nggak berubah-berubah. Terus akhirnya apa coba yang terjadi? Kita ditoyor, dijewer ya gitu. Sampai akhirnya ada sekian banyak alumni
sekarang ini sekitar sudah 3,5 juta kalau nggak salah alumninya SEF itu sendiri ya, karena banyak yang sudah dibantu. Kita kan alumni SEF ini kan kalau sudah ikut training SEF, kita wajib membantu orang lain untuk dalam hal healingnya mereka juga nih. Jadi ya sekarang sudah banyak orang terbantu, sekitar 3.500.000-an lah. Karena ini sudah hampir menuju 5 juta safter. Jadi semoga nanti di 2030 kami di SEFCOP gitu kan bisa mencapai pencapaian 5 juta safter. Supaya apa? Supaya bisa membantu warga negara Indonesia yang sedang banyak penderitaan hidup nih. Yang 5 penderitaan hidup monster-monster itu untuk bisa ditumpas. Jadi sudah meminimalisir lagi ada kita mendengar kata orang mau bunuh diri, orang stres, orang depresi, itu bisa kita atasi bersama-sama dengan ilmu SEF ini, teman-teman semuanya. Makanya kenapa saya akhirnya dengan teman-teman safter yang lain, bahkan juga Pak Ahmad Faiz Zainuddin dan teman-teman senior trainer yang lain akhirnya bergerak bersama-sama untuk membantu orang-orang supaya keluar dari penderitaan kehidupannya mereka masing-masing, seperti itu. Karena saya juga belajar ilmu SEF ini karena saya juga dulunya sempat stres, sempat drop gitu kan, karena pernah di sebuah pekerjaan saya, di karir saya sempat ada sesuatu hal yang nggak enak nih antara relasi pekerjaan saya itu kan, saling sikut sana, saling sikut sini itu kan, akhirnya kok ini sebetulnya tempat kerja yang kondusif, tiba-tiba kok ada hal yang nggak ngenakin ya, ada hasut sana, hasut sini itu kan. Terus akhirnya ya saya melihat kok ada suasana tidak sehat pada saat itu di 2019 gitu kan, di tempat kerjaan saya. Terus akhirnya saya mendapatkan kok ini sudah nggak sehat, ya akhirnya saya putuskan pada saat itu ini sudah saatnya saya untuk berhenti dari situ gitu kan. Karena kalau saya teruskan otomatis saya akan merusak diri saya sendiri nih. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah karena saya mungkin sudah terlalu nyaman di sana, terus dengan pertemanan yang begitu banyak, akhirnya saya keluar itu malah saya menderita sendiri itu loh. Kok akhirnya kok kayak gini ya, itu kan kayak terus akhirnya ditinggalkan teman sekian banyak, itu kan terus kemudian rumor fitnah sana sini, kata-kata yang nggak enak itu muncul, itu kan semuanya, sampai ada beberapa juga teman-teman yang di luar yang nggak begitu dekat sama saya tiba-tiba menghubungi saya, kok saya dapat rumor-rumor kayak gini ya. Itu siapa sih, manusia mana sih yang dapat hal yang kayak gitu nggak stres itu kayak gitu. Akhirnya ya itulah yang terjadi pada saya, dapat kopiokan dari lingkungan luar seperti itu. Sudah menyesali, kemudian habis itu nggak terima. Nah ini monsternya nih yang saya alami pada saat itu tuh. Sudah nggak terima, habis itu saya kena kebahagiaan saya taruh di mulutnya orang lain nih. Nah, komplit sudah tuh. Kayak gimana akhirnya kan. Dan qadarullah setelah itu saya diajaklah oleh salah satu sahabat saya, yaitu beliau safter dari Jogja. Ya, beliau sudah mengajak saya pada saat itu, sudah saatnya Mbak Huwi berhenti dan ikut SEF Total Solution. Tapi pada saat itu masuk pandemi, saya tidak menemukan training SEF Total Solution pada saat itu, tapi saya menemukan satu komunitas, yaitu dari Bandung. Kegiatan mereka ini cukup aktif sekali dari komunitas safter Bandung. Saya menemukan pada saat itu SEF healingnya pada saat itu. Jadi hanya sekedar healing ya, paling nggak lumayan lah itu kan untuk bisa pemulihan diri, untuk kotak emosi P3K saya di awal-awal supaya nggak terlalu istilahnya kalau bahasa Jawanya kayak tambah gendeng gitu loh, akhirnya kayak gitu, akhirnya menggila gitu kan karena stresnya sudah numpuk semua itu. Akhirnya saya di situ bertemulah dengan komunitasnya almarhum Kang Muhammad Harun Soleh, dan akhirnya saya ikut trainingnya beliau yang hanya 1 hari saja. Dan itu sudah cukup lumayan buat saya, karena hanya healing, self healing aja kan untuk kami, belum sampai ke ilmu-ilmu yang lainnya itu kan. Itu sudah mengobati saya di awal lah, untuk awal-awal. Terus kemudian karena mungkin pemicunya belum ketemu itu kan, akhirnya saya kayak terpicu lagi dengan situasi yang nggak ngenakin, dan itu kayak benturan banget, itu bikin stres lagi gitu loh. Bikin stres dan hampir mau ke depresi seperti itu. Akhirnya saya sudah banyak interaksi di komunitas SEF, komunitas Bandung pada saat itu.
akhirnya 2021 saya putuskan untuk mau nggak mau ini harus belajar Self Total Solution-nya. Karena di sana ilmunya 2 hari dan itu komplit seperti itu. Dari self healingnya, kemudian juga ada kita diberikan ke happiness-nya, kemudian ke suksesnya, dan akhirnya ke greatness-nya. Ada 4 komponen yang diberikan di Self Total Solution dari Self-Cop itu sendiri, Institute seperti itu. Dan akhirnya yaitu saya belajar di sana dan mulai membersihkan sampah-sampah emosi saya. Ternyata karir saya tuh suka mentok-mentok gitu. Ternyata itu ada pemicu akarnya di balik itu tuh, yang besar, the big monsternya ternyata adalah nggak jauh-jauh dari permasalahan dalam keluarga seperti itu. Itu pemicunya. Jadi ada inner child yang terluka dan itu akhirnya jadi saya udah beberapa kali sih karir sudah mau menanjak, mau memuncak, tiba-tiba tuh kayak rontok jatuh lagi. Dan itu senggolannya mesti ada aja. Dan ini sudah buat saya sudah istilahnya alarm yang sudah ini nggak wajar nih. Ini nggak wajar, sudah nggak bener nih. Karena terusan itu saya beberapa kali dan akhirnya ya kemarin di 2019 saya terulang lagi kayak gitu walaupun itu pemicunya dari teman sendiri seperti itu. Tapi kok ini terpicu lagi ya. Akhirnya setelah dibongkar di Self Total Solution, saya mendapati itu ternyata akar masalah saya yang besar itu kan ternyata dari keluarga saya sendiri seperti itu, dari pola pengasuhan yang kurang baik seperti itu di masa kecil. Mungkin itu sedikit gambaran saya kenapa saya sampai dipertemukan dengan Steph ini, Umi. Masya Allah. Bunda Fufi, berapa lama tuh dari tadi menyadari bahwa ada inner child yang terluka, menyadari bahwa itu menjadi ganjalan ke depan. Nah, berapa lama Bunda Fufi bisa bersih tuh dari setelah mengenal Steph? Sebetulnya kalau bersihnya sih dari menyadari inner child itu ya 2021 itu saya 2022 masih struggling juga tuh. Masih sering kepicu-picu tuh. Ada sesuatu hal terjadi di dalam keluarga, saya masih kepicu tuh. Dan akhirnya di 2022 itu ada The Big Master satu lagi yang itu sudah saya rilis di 2021 di TS yang pertama. Saya riset lagi di Surabaya pada saat itu. Ikut TS lagi, riset. Dan ternyata ada bongkahan, masih ada sisa bongkahan besar lagi. Dan itu masih jadi pemicu saya seperti itu. Jadi saya bersihkan lagi. Dan saya mulai bisa joyfully, yang seperti kata Pak Faiz, kalau kita hanya safe saja dan kita masih belum joyfully di dalam kehidupan kita, itu kayaknya masih ada yang kurang gitu. Saya baru merasakan joyfully banget itu di 2023 ini. Bunda kan barusan menyampaikan joyfully ya. Apa itu joyfully? Dan saya juga sering di tulisan-tulisan Bunda itu ada joyfully ya. Apa tuh joyfully, Bunda? Jadi gini, dalam kehidupan kita itu kan kita kan harus happy ya untuk melakukan segala apapun di dalam kehidupan kita tuh. Kalau kita rasanya masih ada marah, masih ada sedihnya, masih ada kecewanya, kan akhirnya aktivitas kita kan nggak enjoy itu, akhirnya nggak enjoy, nggak maksimal, nggak happy akhirnya. Makanya di Self itu kan setelah kita healing healing diri kita sendiri, kita beresin, kita benerin dalam diri kita pulihkan sakit-sakit kita yang selama ini menderita di batin, akhirnya kita digeser lagi di Self itu ke wilayah happiness-nya. Kita harus happy nih, itu kan dalam hal melakukan kegiatan apapun itu kan. Nah, itu saya baru merasa benar-benar joyfully-nya itu ya di 2023 ini, karena saya digembleng di 2022 akhir itu dengan Pak Faiz di kelas 70 Days Abundance itu kan. Nah, itu kita digembleng terus sama Pak Faiz nih, harus praktek beberapa materi-materi ini. Akhirnya saya menemukan nih, oh ternyata joyfully-nya saya tuh kayak gini nih. Jadi orang kalau mau ada kepicu apapun, istilahnya kayak virus-virus dateng tuh dari orang lain yang nggak enak itu kan, ya kita akhirnya enjoy itu. Ini orang kok lucu banget ya kelakuannya kayak gini-gini itu kan. Makanya kalau saya lihat orang-orang sekarang yang misalkan lagi debat
debat dan lain sebagainya, lagi gegeran, lagi ribut itu kayak gitu kan. Saya tuh ketawa itu kan. Ngapain sih kalian ini yang kalian ributkan? Dan kok kayaknya lucu banget gitu loh, seperti itu. Akhirnya kita enjoy dengan joyfully-nya kita itu kan, mau orang ngomong kayak apa ya sudah kita bebas gitu loh. Kayak gitu loh. Apakah joyful ini matra tertingginya chef? Jadi kita udah nggak ngurusin kanan kiri ya, udah enjoy aja lah gitu. Iya, itu salah satunya mantranya di dalam chef Oh, itu. Kalau kita iya. masih stres aja itu kan, kita sudah healing, kita masih stres aja, kita masih belum enjoy itu kan, ya kita nggak akan masuk ke happiness-nya kok kan, karena ada kan di chef itu kita tuh happy ya, kita harus unconditional happiness gitu loh, bahagia tanpa syarat. Walaupun saya masih belum punya misalkan kendaraan sendiri gitu kan, ya kita tetap masih happy, kita masih bisa syukuri apa yang kita punyain gitu loh. Ya kita masih punya pekerjaan yang seperti ini, ya kita tetap happy gitu kan, kita nggak ngiri sama orang lain, jadi tetap bahagia tanpa syarat apapun yang terjadi seperti itu. Jadi nggak ngiri kanan, nggak ngiri kiri apa ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih Bunda, Apa itu? inner child yang menyebabkan karir mentok itu seperti apa contohnya itu kan? Biasanya sih kalau saya mengamati di saya ya, di Iya. saya itu gini, karir yang mentok ya. Misalkan gini, kita itu dulunya pernah mungkin tersakiti sesuatu ya, Pak Muharram. Kalau saya dulu gini, inner child saya terluka itu karena saya mendapatkan pernah perlakuan dipukul gitu kan, pada saat masih kecil gitu kan. Jadi kayak akhirnya setelah berjalan ke dewasa itu kan, mau ngambil keputusan apapun itu serba takut gitu kan. Misalkan mau ngambil karir yang misalkan tingkatannya lebih tinggi lagi nih, misalkan dari manajer ke direktur nih, kayak gitu kan. Nah ini kita serba ada rasa takut, rasa was-was itu kan. Akhirnya ya kita nggak bertumbuh, nggak berkembang gitu kan. Ya masih ada tetap di situ aja. Terus juga ini saya pernah mengalami juga di sekitaran saya, itu di penulis-penulis saya itu kan. Mereka ini membuat karya itu kan, karya-karya mereka sendiri. Mereka serba takutan nih, serba takutan itu kan. Jadi mereka ini mau memiliki karya sendiri, dari karya tersebut kan bisa akhirnya nanti karir mereka kan jadi melejit gitu kan. Nah mereka ini takutan nih, takut nggak nanti bukunya dibaca orang itu, takut salah gitu kan, takut dicibir, nah kayak gitu tuh loh. Itu kan rasanya mentok ya akhirnya. Jadi kehidupan kita pun di karir maupun di kegiatan yang lain akhirnya mentok tuh ya. Akhirnya nggak berkembang ya, tetap di situ-situ aja gitu loh. Itu salah satu contohnya. Jadi kayak misalkan mau naik di promosi, naik ke pekerjaan di level yang lebih tinggi lagi, kita akhirnya banyak takutnya nih. Nanti jangan-jangan kayak gini, nanti jangan-jangan kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Nah itu namanya mentok tuh seperti itu. Padahal itu kesempatan bagus untuk kita explore, naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi, kita lebih apa ya istilahnya ya, performa kita lebih naik lagi nanti seperti itu. Itu salah satu sih. Kalau dulu saya inner child-nya yang saya dapatkan, saya pernah dipukul gitu kan, dapat pukulan yang cukup ini, akhirnya itu jadi kayak serba ketakutan gitu loh. Serba ketakutan, serba minder gitu kan, kayak gitu. Serba akhirnya baperan gitu kan. Jadi kalau ada hal-hal apa ya bawaannya baperan gitu, kayak sedih, tahu-tahu sedih. Ya sedih aja kita nggak tahu sebabnya gitu loh. Nah, itu kan salah satu bentuk dari inner child yang terluka, yang itu mempengaruhi banyak hal, bisa di dalam hal karir, bisa di dalam hal yang lingkungan sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Kayak gitu, Bapak. Muharram Festival ini Tehana ini kayaknya. Gimana nih, Tehana? Tehana, ada yang mau disampaikan lagi? Ada pertanyaan, boleh ya langsung di kolom chat aja.
Nah, Kalau ini hidung saya agak error ini kenapa? efek dari yang Oh, pekan kemarin lalu belum. Iya, dapat dapat pesan cinta hidungnya ya. masuk terus ya. Dapat pesan Saya cinta. dikenalkan ini nih apa? Dikenalin kalau Bunda Sophie Beatrix bilangnya Pikachu. Oh, Pikachu Pikachu. kenalan sama tubuh saya. Pikachu. Bunda Sofi udah lulus ya waktu itu. Udah jadi alumni. Iya. Nah, saya lolos di 2020, lolos 2022, kenanya di 2023. Tapi alhamdulillahnya nggak begitu parah sih. Jadi cuma hanya flu berat, demam gitu kan. Terus kemudian kok tiba-tiba penciuman dan pengecap saya hilang gitu loh. Saya sudah gini, wah ini jangan-jangan ini nih saya kayak gitu. Tapi saya nggak berani swab gitu loh. Tapi cuma ciri-cirinya tuh sudah ada. Tapi untungnya pernafasan saya itu nggak bermasalah gitu loh. Itu saya antara dua, antara apa karena saya udah kena vaksinnya sampai booster, atau saya karena rutin di nafas cinta syukurnya itu yang dari Pak Faiz itu. Walaupun saya kesalahan memang sebelum kena COVID kemarin itu pekan yang lalu, memang kesalahan saya durasi nafas cinta syukurnya terlalu pendek itu. Biasanya 20-30 menit itu saya rutinkan, tapi kemarin-kemarin itu sebelumnya ya cuma pendek-pendek itu kan akhirnya imunitasnya ya nggak begitu bodinya di dalam dirinya nggak begitu kuat seperti itu. Ini intermezzo aja ya teman-teman ya. 20 sampai 30 menit itu dalam sekali tarikan atau kita mengulang-ulang selama 20-30 menit? Diulang-ulang. Oh, jadi diulang-ulang durasinya sampai 20-30 menit untuk nafas cinta dan syukurnya terus-menerus. Oh, oke. Ini untuk menaikkan imunitas ya? Bisa untuk imunitas, untuk juga ke apa ya, menambah wadah oksigen kita di paru-paru sih. Karena waktu saya kemarin pekan yang lalu tuh kena COVID, paru-paru saya nggak bermasalah. Nafas saya untuk nafas cinta syukur itu nggak ada batuknya sama sekali. Hanya hidung ini aja yang ada ingusnya sampai bikin mampet itu. Itu aja sih. Tapi untuk paru-parunya aman. Biasanya kalau orang-orang yang kena COVID itu kan dengan tarikan nafas gini mereka sudah batuk ya. Ini saya enggak kemarin. Alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillah. Oke. Nanti kita rutinkan untuk nafas syukur 20 sampai 30 menit untuk menambah imunitas, juga wadah oksigen di dalam paru-paru ini bertambah gitu ya. Nah, Bunda, ini ada pertanyaan lagi nih dari Tehana. Kalau kata-kata yang kita terima yang kurang pantas, cara menyembuhkannya seperti apa, Bunda? Saat kita menyadari ada inner child. Ini kata-kata dari orang tua, kemungkinan dari orang tua ya kalau inner child nih. Nah, kemungkinan sih seperti itu. Saya banyak sih mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini tuh kan. Kadang dapat kata-kata yang kurang pantas, kadang juga dapat cacian makian kayak gitu kan. Terus kemudian kata-kata yang negatif, kata-kata yang pesimisan, kata-kata pengeluhan gitu kan. Nah, ini biasanya sering-sering terjadi nih. Yang sering saya kalau menghadapi klien-klien saya yang sering saya hadapi seperti itu. Mereka banyak hal mendapatkan itu, akhirnya kata-kata nggak enak itu sudah masuk ke telinga, dimasukkan ke dalam hati lagi. Akhirnya apa? Di sininya jadi campur aduk nih. Nano-nano akhirnya. Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu ya? Terus akhirnya kenanya ke monster yang 5 tuh, menaruh kebahagiaan hati kita di mulutnya orang lain. Itu kan gampang tersinggungan kita ya akhirnya. Orang ngomong apa, akhirnya kita tersinggungan nih. Ini kayak saya dulu kayak gitu tuh. Jadi orang sensitif banget itu yang menaruh kebahagiaan hati di mulutnya orang lain itu jadi orang sensitifan banget. Nanti orang ngomong kayak gini, ini kita sudah tersinggung nih. Orang ngomong seperti itu kita mudah tersinggung nih. Padahal ya mereka itu ngomong ya seenaknya mereka sendiri, mereka nggak pakai mikir itu kan. Iya, ini orang tersinggung apa enggak, kita nggak mikir itu lah. Padahal kita juga kalau ngomong ke orang hati-hati gitu kan. Nah, cara menyembuhkannya seperti apa? Ini kalau di dalam ilmu self ada teknik
terapi yang kita biasanya namanya safting gitu kan, dengan Safting. tapping-tapping, ketuk-ketuk itu, kita ikhlas pasrahkan ke Tuhan itu kan, kita terima dulu kata-kata orang yang nggak enak itu, rasanya apa sih yang muncul di perasaan kita itu kan, apakah kita hati kita tuh merasa sedih ataupun mungkin agak tersinggung gitu kan, ataupun merasa apa ya, marah kayak gitu, sedih ataupun apa gitu kan. Nah, itu kita terima dulu tuh dengan safe, dengan di set up dulu itu kan, di dada sebelah kiri kita set up dengan doa. Setelah itu baru kita ketuk-ketuk tuh. Itu biasanya netralisirnya energi nggak nyamannya tuh di situ, nggak enaknya seperti itu. Nanti kita praktekkan ya di akhir sesi ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang sudah ikut di online ini jangan kemana-mana karena tekniknya ada di belakang nanti ya. Iya, tapi nanti kita prakteknya bukan ke emosi ya teman-teman ya, karena ini masih icip-icip aja. Kita nanti mungkin ke wilayah sakit-sakit fisik nih, mungkin nanti ada yang keluhan, mungkin sakit kepala ataupun sedang tenggorokannya sedang kondisi batuk ataupun flu itu kan, ataupun migrain itu kan, atau sakit perut itu. Nah, ini biar kerasa, nanti kita ambil ke wilayah sakit fisiknya dulu. Nanti karena Pak Faiz sering nih ngomong ke kami itu kan, kalau belajar setengah-setengah itu akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Harapan saya teman-teman nanti yang ada di sini, kalau dirasa tapping-tappingnya ataupun safety-nya sudah merasa kok nah iya gitu kan. Nah, saran saya bisa belajar ilmu safe-nya secara langsung untuk lebih didalami lagi seperti itu. Dan nanti juga teman-teman tidak hanya untuk healing diri sendiri, teman-teman juga bisa ngebantu orang lain juga. Jadi mungkin nanti ada anggota keluarga yang sakit, itu kan sakit fisik, kita bisa bantu nih, seperti itu. Jadi sudah nggak perlu bingung-bingung lagi nih, kita harus nangani seperti apa, kayak gitu. Oke, itu ya Teh Hana, kita nanti pakai tapping nama safety itu ketuk-ketuk dan nanti kita akan praktekkan di belakang. Nah, ini Bunda ada Om Inung Takamori, official, beliau dari Solo. Terima kasih sudah hadir. Beliau beliau bertanya bagaimana menghilangkan rasa sakit dan trauma, Kak. Trauma apa nih? Trauma jatuh cinta kah? Om Inung? Di Solo kami juga ada salah satu senior safter tuh. Nanti bisa nih main-main. Tadi muncul nih ada Bu Dwi Siwi itu kan di Instagramnya, itu biasanya kita teman-teman yang di Solo biasa sering ketemu Bu Wiwi nih untuk di terapi di rumahnya seperti itu. Untuk luka trauma ataupun inner atau trauma apapun yang bentuknya ya, kita bisa biasanya di save healingnya ya, untuk ke wilayah trauma-trauma ataupun luka batin apapun bentuknya. Itu biasanya kita pakai pembersihan sampah emosi. Itu kami kasihkan kalau di praktek seperti ini, saran saya jangan. Karena apa? Karena kalau itu kepicu hal yang nggak ngenakin, itu bisa berefek, ada efek lainnya nih. Entah mungkin nanti tiba-tiba, walaupun itu ketuk-ketuk biasa tuh, ketuk-ketuk biasa, tapi biasanya itu bikin orang nangis-nangis seperti itu. Terus kemudian marahnya mungkin ada yang nggak bisa terkontrol itu kan, kayak gitu, tiba-tiba marah banget itu kan. Itu perlu pendampingan. Itu biasanya kita pembersihan sampah emosi, kita dampingi di Safe Total Solution tuh, di trainingnya kita yang 2 hari, ataupun ini juga ada program yang didampingi oleh Pak Faiz langsung online selama 25 hari di mentoring Safe Total Solution. Itu nanti kita dibersihkan semua tuh, trauma, luka batin, terus kemudian mungkin kita ada kecanduan apapun bentuknya, yang mau berhenti merokok juga bisa itu kan. Terus kemudian yang punya dendam, sakit hati itu kan. Nah, itu nanti kita bisa tuh bersihkan dengan pembersihan sampah emosi minimal 50 kasus seperti itu dalam kehidupan, dari kita kecil sampai kita dewasa. Itu nanti ditulis semua 50 kasus sampah emosi kita yang selama ini di dalam kehidupan pernah muncul, kayak gitu. Seperti itu. Oke.
Eh, Om Inung jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini karena nanti kita akan coba setting untuk mengetuk-ngetuk ini karena katanya Om Inung udah nggak sabar pengen ikutan. Oke, Teh Hana pengen belajar nafas cinta dan syukur. Oke, nanti jangan kemana-mana. Masya Allah, habis ini konsultasi sama Bu Enda Sri boleh 1 jam 5 juta. 1 jam 5 juta. Nanti kita bongkar-bongkar hantunya ya Om Inung. Ada 3 yang sangat tragik tadi. Kemudian nanti kita sampaikan ke 5 hantu. Nanti kita bersihkan hantunya. Jadi tadi kan ada trauma karena dipukul. Oh oke, trauma karena dipukul dan ketakutan. Berarti hampir mirip dengan Bunda Pufi tadi. Oke, tunggu ya Om Inung. Ini ada Bunda Vidiawin hadir di sini. Terima kasih banyak Bunda. Bunda jangan kemana-mana karena bonus tapping-tappingnya ada nanti mendekati di penutupan ya. Jadi jangan kemana-mana. Nah Bunda, selain ini kan kita berbicara ini ya, Sevo Healing nih. Nah kemudian untuk menghapus tadi, untuk menghapus untuk mengusir hantu itu kita perlu apa lagi yang harus disiapkan Bunda? Iya, sebetulnya kenapa ini namanya SEF ya, Spiritual Emotional Freedom Technique gitu kan. Ini sebetulnya pada dasarnya ilmunya dari ilmu barat, dari gurunya Pak Faiz yaitu Gary Craig gitu kan, dengan EFT-nya. Tapi pada saat itu menurut Pak Faiz ilmu ini kok kayak ada yang kurang ya, akhirnya dimodifikasi dengan Pak Faiz, ditambahi es gitu kan. Nah kalau kita minum es itu kan bikin seger badan kita kan, kayak kita sedang panas di mana cuaca itu kan tiba-tiba kita ketemu es teh itu, akhirnya kita jadi seger kan. Nah EFT yang tadi dari barat itu dimodifikasi dengan Pak Faiz, diramus dengan demikian mungkin, itu ditambahi dengan spiritualnya, karena spiritual itu bikin seger tubuh kita nih. Makanya kenapa di SEF lebih banyak powerfulnya yang lebih besar itu di doanya. Jadi nanti kalau EFT itu, EFT yang sudah ketuk-ketuk, EFT kan hanya ketuk-ketuk saja kan. Tapi di sana kalau di EFT kebaratan kita hanya mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau di SEF dengan kita mengandalkan pada Tuhan ataupun Allah gitu kan, sebagai doanya yang lebih powerful. Sebetulnya kalau untuk EFT-nya sendiri di SEF itu hanya sedikit saja, hanya 20% saja. Tapi di spiritualnya itu, di doanya itu yang powerful itu sekitar 80%-nya ada di situ. Seperti itu. Makanya kalau teman-teman SEF yang sudah senior-senior nih, biasanya kalau sudah urusan tapping-tapping kayak gitu sudah minimal nih. Tapi perkuatan di doanya begitu luar biasa seperti itu. Makanya banyak teman-teman senior safter yang sudah jam terbangnya tinggi, hanya titik spot aja doa di dada kiri aja itu dilamain itu. Kadang saya ada tuh ketemu satu safter itu yang mau tapping aja doanya itu lama, tapi di sana akhirnya pasien ataupun kliennya ini pulih duluan sebelum diketuk di meridian, titik meridiannya. Makanya itu. Dan itu akhirnya ternyata saya baru coba ya belakangan ini itu kan, saya lebih banyak ke wilayah setup doanya, kalimat setup doanya ke klien itu kan, itu sudah bisa mengurangi banyak hal yang nggak ngenakin di hatinya tuh. Nanti itu baru sisanya kita bayangkan hal-hal yang nggak enak itu kan, akhirnya diketuk-ketuk tuh di ininya, di titik-titik meridiannya seperti itu. Itu baru untuk menghilangkan visualisasi yang nggak ngenakin yang pernah hadir ke dalam pikirannya seperti itu. Itu sih yang ingin saya jelaskan ke teman-teman yang di sini ya. Dan untuk yang tadi Umi Estri sampaikan, sebetulnya di SEF ini ada 5 kondisi hati yang perlu kita pakai ini sebelum masuk ke wilayah
safetingnya ataupun tapping-tappingnya di save itu sendiri. Isi hati kita tuh apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah kita harus bisa mengkondisikan hati kita tuh di yakinnya, kemudian di khusyuknya, kemudian di ikhlasnya, di pasrahnya, kemudian di syukurnya. Yakinnya ini apa sih? Di save itu teman-teman nggak usah terlalu percaya dengan safternya ataupun terapisnya. Tidak perlu percaya dengan sepenuhnya dengan terapinya ataupun ketuk-ketuknya. Karena yakin di kita itu penyembuhnya adalah kita yakin kepada Tuhan ataupun Allah itu sebagai penyembuh kita. Makanya kenapa di save doanya itu begitu kencang dan powerful banget. Karena apa? Kita di setting hati kita yakin nih hanya kepada Allah. Penyembuh kita ya Allah itu kan, bukan yang lainnya, bukan diri kita sendiri, tapi ya satu-satunya hanya Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita diminta khusyuk di sana nanti. Nah, khusyuk ini biasanya kita di wilayah tune-in-nya. Kita bayangin rasa penderitaan sakit kita nih apa nih? Sakit, misalkan sakit fisiknya apa? Emosinya kayak gimana itu kan yang hadir. Akhirnya kita khusyukkan di sana, kita rasakan lagi nih, rasa sakitnya kayak gimana, dirasakan lagi, dibayangkan lagi. Terus kemudian akhirnya nanti di sana kita khusyuk, kita terima rasa sakit nggak enaknya. Ya kita hadir utuh, sadar penuh bahwa oke, kita punya permasalahan A nih, yang begitu menyakitkan banget itu kan, yang bikin jengkel itu istilahnya kayak gitulah. Nah itu kita khusyukkan di situ, kita rasakan lagi sakitnya kayak gimana, penderitaannya kayak gimana, galaunya kayak gimana, sedihnya kayak gimana, akhirnya terus nanti kita terima. Akhirnya kita masuk ke ikhlasnya. Ikhlas di sini kita untuk menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sakit fisiknya kita kayak gimana rasanya nih? Misalkan kita sakit kepala nih, sakit kepala kok nggak hilang-hilang ya, itu kan? Ya sudah, rasa sakit kepalanya ini apa? Istilahnya kayak pusing ataupun biasanya kalau bahasa Jawanya itu kepala rasanya kayak cekot-cekot ataupun berputar-putar lah kayak gitulah. Ya sudah, itu diterima aja, jangan ditolak, jangan dilawan. Kita terima dengan ikhlas. Supaya apa? Ya supaya nanti kita pulih nih. Biasanya orang itu kan kalau sakit itu kan nolak itu kan. Yeah. Kok aku dikasih sakit kayak gini, nggak terima akhirnya itu kan. Aduh, itu kan. Aduh, kok kayak gini ya itu Bapak, kan. Bapak, Ibu. Akhirnya nggak sembuh-sembuh itu kan sama nih, misalkan kayak saya ada tisu nih ini nih. Nah, tisu ini kan kalau kita pegang terus ya, ini ngomong ikhlas yang kita nggak ikhlas itu, belum ikhlas banget itu kan. Nah, kayak tisu ini loh. Tisu ini kan kita pegang gitu kan, seperti ini. Kalau tisu ini kita genggam terus, apa dia jatuh itu kan? Enggak kan? Sama nih kayak kita sakit, kita pun ada penderitaan, masalah apapun dalam kehidupan kita, kalau kita genggam terus, mana dia jatuh itu kan? Tetapi kalau kita terima dengan ikhlas itu kan, kita pelan-pelan coba longgarin nih. Kita ikhlas, kita terima nih, sakitnya kayak gimana, pusingnya kayak gimana, terus masalahnya kayak gimana nih, ataupun marahnya kayak gimana, kecewanya kayak gimana, atau sedihnya kayak gimana, kita terima kan. Lama-lama kan dia jatuh, jatuh kan akhirnya. Nah, di dalam kehidupan kita tuh seperti itu juga. Kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, ini sama aja kita melonggarkan, akhirnya menjatuhkan bongkahan yang di dalam hati kita sendiri itu kan. Akhirnya menjadi lunak dan nyaman, akhirnya lega itu. Kita terima dengan ikhlas itu kan semuanya, penderitaan apapun, entah itu sakit fisik ataupun emosinya. Kita terima dengan ikhlas. Kemudian yang keempat adalah kita ngomong pasrah nih. Setelah kita ikhlas menerima semuanya, ya kita pasrahkan kepada Tuhan semuanya. Kesembuhan kita, entah itu kesembuhan dari sakit fisiknya ataupun keluhan emosinya. Dengan cara apa? Ya kita minta ke Tuhan nih. Minta kedamaian hati kita minta ketenangan hati kita minta kebahagiaan hati kita, itu untuk yang emosi. Kalau untuk yang sakit fisik ya kita minta pasrahkan kepada Tuhan untuk kesembuhan keluhan kita itu kan.
Jadi kita pasrahkan semuanya. Nanti mau Tuhan respon kita mau langsung disembuhkan pada saat itu, ya alhamdulillah kita terima itu kan, tetap kita terima dengan ikhlas itu kan, dengan legowo, dengan ridho. Kalau Tuhan masih belum memberikan, kita sudah pasrahkan, Tuhan masih belum memberikan nih kesembuhannya, ya sudah, kita tetap alhamdulillah itu kan. Ya mungkin ada sesuatu hal yang lain yang Tuhan ingin kasih ke kita itu kan, seperti itu. Kayak kemarin saya diberi pekan lalu diberi COVID sama Tuhan itu kan, padahal saya sudah ikhtiar segala macam nih untuk kembalikan penciuman saya nih. Pada saat itu di hari kedua saya 3 hari nih penciuman saya diambil sama Tuhan nih, diambil sementara nih 3 hari itu. Jadi hari kedua itu saya masih, ya sudah, ya ini penciuman sama pengecap saya ya punya Tuhan itu kan. Mau Tuhan ngasih, mau ngambil penciuman dan pengecapan ini ya sudah gitu kan. Jadi saya minum air rebusan serai dan jahe itu masih kayak minum air putih tuh rasanya, belum ada rasa apa-apa. Jadi saya terima, saya pasrahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan masih belum ngasih rasa dan aromanya serai jahe itu kayak gimana, ya sudah saya ikhlas, saya pasrahkan tuh. Ya udah ini terserah kamu, sambil saya minum air rebusan itu sambil saya senyum itu kan. Ini saya diusilin Tuhan apa lagi nih itu kan, ya gitu aja. Kan ngajak bercandaan apa lagi deh ke saya deh kayak gitu. Door prize, dikasih door prize sama Allah. Iya. Saya waktu grounding di luar rumah itu saat berjemur tuh saya juga gitu, ini saya mau dikasih hadiah gede apa deh saya tuh, sampai saya dihadirkan Pikachu di dalam diri saya, kenalan ini. Pikachu dan Pokemon. Akhirnya di hari ketiga itu setelah saya pasrah benar-benar, wes terserah manut apa sama kamu Tuhan, saya gitu kan. Akhirnya penciuman pengecap saya itu dikembalikan lagi nih, jadi aroma minyak kayu putih itu akhirnya bisa saya cium itu kayak Masya Allah. Terus saya minum rebusan air serai dan jahe itu baru kerasa ya Allah, ternyata nikmatnya dan wanginya air serai dan jahe ini kayak gini ya kan. Akhirnya saya ditanda tuh apa ya istilahnya ya, bersyukurnya muncul gitu loh. Ternyata aromanya tuh kayak gini ya. Selama ini saya cuma mengabaikan nih, makan apapun ya cuma dimakan aja, nggak pernah disadari nih bahwa makanan ini rasanya senikmat ini, seenak ini kan, kayak gitu. Akhirnya ya itu saya pasrahkan. Yang terakhir adalah kita 5. Yang kelima adalah kita syukuri. Nah, kenapa Pak Faiz memilih syukur itu kan, karena kebanyakan orang kalau disuruh ada masalah disuruh bersabar itu susah itu kan. Kayak saya dulu sering kayak gitu tuh. Ketika ada masalah apapun yang hadir, saya diminta bersabar. Ini yang di kepala nih berisik nih. Sabar dari Hong Kong. Kok ujiannya aja datangnya bertubi-tubi nih. Ada gak terima kan, ada perasaannya ini lagi, Obok-obok lagi, galau lagi, dikopiok-kopiok, dikacau lagi sama otaknya. Sabar dari Hongkong gitu kan. Ujiannya yang satu tuh masih terjadi, ketambahan lagi ujian yang kedua itu kan, ketiga dan akhirnya muter itu kan, pusing dipikirin sendiri, kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya perasaannya ini kacau lagi nih, bikin nggak tenang, akhirnya menghadirkan dari luar diri kita hal-hal keburukan datang lagi. Itu biasanya kesulitannya kita untuk sabar tuh kayak gitu tuh. Makanya Pak Faiz lebih memilih syukur, dipilihlah syukur. Kenapa? Karena di sana ada ayatnya juga kan di Al-Quran, kalau kita di tengah masalah itu, kita di sebuah permasalahan kehidupan kita bisa bersyukur, akhirnya Allah tambahkan kan nikmatnya dengan. Makanya kenapa yang di video live kita yang sebelumnya saya minta kan untuk latihan tuh, satu masalah tutup dengan 2 rasa syukur. Nah itu dia, supaya apa? Supaya pikiran kita nih nggak berisik nih. Nanti kalau kita di sini ngeluh, terus kita tutup dengan dua syukur nih, apa nih?
nikmat syukur. Misalkan yang kecil aja ya, kita pagi tadi masih diberi nafas kehidupan nih, masih diberi nyawanya, masih dikembalikan lagi, terus ini nafas masih bisa kita hirup gitu kan. Akhirnya kita masih bisa beraktivitas lagi, lebih bermanfaat lagi kepada orang lain itu kan, seperti itu. Nah, coba kalau pagi tadi kita sudah nyawanya diambil, nafasnya diambil, ya kita wassalam. Akhirnya ya apa? Ya amalan kita ya hanya yang kemarin-kemarin itu aja yang bisa kita bawa gitu kan. Terus kemudian kalau nanti dihitung ya misalkan kurang, kita nyesel. Akhirnya banyak kan orang-orang yang sudah meninggal minta dihidupkan lagi gitu kan untuk bisa beramal lebih banyak lagi. Nah, kita dikasih kehidupan hari ini nih, ya kita syukuri itu kan akhirnya. Oh ya, kita masih bisa menambah amal-amal ataupun ibadah-ibadah kita untuk bermanfaat lagi ke orang lain seperti itu. Nah, ini kan makanya Pak Faiz mintanya ke syukurnya itu seperti itu. Nanti dengan kita perbanyak wadah syukur di hati kita itu kan, akhirnya nikmat kita ditambah, kita jadi nggak banyak ngeluh. Nanti dengan sendirinya tuh rasa sabar muncul dengan sendirinya. Dengan kita bersyukur kan akhirnya kita banyak, oh ya Allah ini ternyata baik banget ya. Allah ini ternyata mencintai kita ya. Dengan begitu kita nanti nggak akan protes tuh lagi nih. Ternyata dari masalah itu ternyata ada hikmah yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kan, dibalik semua ini dengan kejadian-kejadian ini. Misalkan entah sakit fisik ataupun ada keluhan-keluhan emosi ya gitu. Ternyata ada hikmah baik nih di yang ini kan. Sama seperti saya dulu itu, saya masih protes tuh di awal-awal saya keluar dulu tuh. Kok saya diperlakukan kayak gini ya sama temen saya itu kan. Saya masih protes tuh di awal-awal sebelum kenal Chef itu kan. Baru setelah kenal Chef, saya baru menyadari, oh ternyata di balik hikmah ini semua ada hikmah yang lain nih. Kayak saya diselamatkan dari tempat hal yang kurang begitu oke, dipindah nih di tempat yang jauh lebih baik. Saya dikumpulkan dengan para chefter, dengan guru yang begitu penyayangnya sekali itu kan. Saya nggak pernah loh selama ini tuh punya guru yang memberikan hadiah sesuatu tuh kepada muridnya. Saya nggak pernah selama ini disayang sampai sesayang itu tuh kan. Jadi benar-benar ya Allah ternyata tuh kayak gini ya. Terus kemudian rasa kasih sayangnya di dalam kekeluargaannya pun di komunitas ya begitu sayang sekali itu kan. Ada yang sakit, kemarin saya kena COVID itu hari Jumat malam, saya ditargetkan sebetulnya hari Minggu itu untuk bisa hadir ke Baksos Chefnya Malang gitu kan. Padahal kondisi saya masih belum stabil waktu itu. Sampai saya bilang ini saya yakin nih Minggu hadir, dilanjut aja saya bilang, tapi tanpa saya bilang gitu. Terus teman-teman yang lain mengatakan nggak bisa, kalau Mbak Hufi belum nggak oke, kita cancel. Waduh, saya sudah kayak gitu. Terus tiba-tiba Bu Wiwi yang dari Solo, senior chefter dari Solo, tiba-tiba konfirmasi di salah satu grup chefter nasional, minta doanya untuk Mbak Fufi dipulihkan nih karena kena COVID, penciuman dan perasanya masih belum bisa kembali itu kan. Sudah rame tuh di situ, saya sudah waduh Bu Wiwi kok sudah pengumuman di grup salah satu ya, saya bilang gitu kan. Padahal saya diem-diem itu. Padahal saya di grup itu ya banyak guyonnya, saya nggak ngerasa saya sakit pada saat itu kan. Saya banyak guyon di grup Bu Wiwi pengumuman kayak gitu. Itu di hari Jumat malam. Terus kemudian Jumat malam itu teman-teman di chef itu kan biasanya karena sudah ilmunya dapet ya, itu ya Allah kasih sayangnya mereka tuh dateng tuh malam-malam di chat itu banyak send, kita kirim doa cinta segitiga untuk Mbak Fufi Al-Fatihah itu kan, itu banyak itu sampai malam sampai pagi itu sampai bangun tahajud segala macam itu masih terus ngalir itu doa-doa itu. Dan qadarulahnya Sabtu pagi setelah saya sholat, saya coba pegang minyak kayu putih, itu luar biasa, saya bikin kaget tuh. Aroma minyak kayu putih itu bisa kecium lagi. Sampai pagi tuh akhirnya saya ngetik setelah subuh tuh sambil nangis itu kan. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman ke chefter nasional itu. Saya benar-benar terima kasih banget. Tahu nggak apa yang terjadi? Semalam saya dikirim doa cinta segitiga dari teman-teman grup ini. Pagi ini
penciuman saya sudah kembali. Apa nggak merinding tuh digituin sama Masya Allah tuh. Allah. Mungkin saking gregetannya Bu Wiwi juga tuh lihat saya kok nggak aroma penciuman nggak balik-balik gitu kan. Akhirnya saya di-send itu di grup server nasional tuh, send CS3 untuk Mbak Fufi itu kan, send cinta segitiga untuk Mbak Fufi, Al-Fatihah itu kan, itu banyak numpuk itu. Lah kok paginya saya tiba-tiba bisa mencium lagi tuh. Akhirnya saya minum rebusan air jahe sama serai itu sambil nangis itu. Ya Allah, ternyata aromanya tuh bisa seenak ini, senikmat ini ya. Selama ini saya nggak pernah merasakan ini, nggak mindfulness untuk itu. apa yang saya makan dan minum gitu. Itu akhirnya ya, setiap masalah kita ya kita harus bisa syukuri. Dengan kita bersyukur nanti rasa sabarnya kita muncul seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ada 5 kondisi hati yang bisa meraih kebahagiaan kita. Yang pertama, ada kita yakin kepada Tuhan nih. Segala penyelesai masalah kehidupan kita atau persoalan kehidupan kita itu hanya Tuhan. Jadi kalau ada masalah ya sudah yakin aja Tuhan ini yang akan menyembuhkan kita. Kemudian yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk kita ya hadir utuh saat ini di sini itu kan, ya kehidupan kita ya hanya hari ini dengan tidak lagi bingung dengan mikirin masalah di masa lalu dan tidak khawatir di masa depannya. Ya sudah, untuk hari ini nih kita bermanfaatnya ya untuk hari ini saja. Kemudian yang ketiga adalah kita ikhlas. Kita bisa ikhlas apapun permasalahan yang dihadirkan oleh Tuhan, dengan kita ikhlas menerimanya, kita ridho. Kalau kita ridho, nanti Allah pun akhirnya apa ya, kayak oh iya, hambaku yang satu ini sudah ridho nih dengan masalahnya. Akhirnya masalah itu kayak dicabut dengan sendirinya tuh. Masalah apapun bentuknya, akhirnya dicabut dengan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah kita pasrah. Kita pasrahkan segala apapun masalah kita. Ya sudah, kalau kita sudah menerima, ini sekarang saatnya kita melepaskan seperti tadi itu tisu yang ini tadi, kita lepaskan sudah, kita pasrahkan semuanya ke Tuhan. Maka nanti masalah kehidupan itu ya akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang memberi masalah kita, ya Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Kemudian yang kelima adalah kita syukuri. Kalau ada masalah, apapun bentuknya, seberat apapun satu masalah, maka cari 2 nikmat rasa syukur apa sih yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Nanti dengan begitu, rasa syukur kita akan ditambah lagi oleh Tuhan. Seperti itu. Itu 5 kondisi hati sebelum kita masuk ke safetingnya ataupun tapping-tappingnya. Seperti itu. Karena nanti akan kepake juga nih di praktek tappingnya ke diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunda, Masya Allah. Berarti teman-teman ya, yang sudah gabung, ada Teh Nina dan Teh Hana masih ada di sana. Teman-teman yang masih di sana, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita langsung safeting aja ya Bun, karena sudah jam 12. Tadi sebelum kita melakukan tapping atau safeting atau ketuk-ketuk, itu kita kondisikan hati kita dengan 5 kondisi hati tadi yang disebutkan oleh Bunda Fufi. Nah, silakan teman-teman perlu nyiapin air putih nggak untuk minum? Perlu, karena air putih ini apa ya, pengganti energi kita nanti yang kita keluarkan. Kan kita menetralisir energi dalam tubuh kita yang nggak enak. Itu kenapa kita perlu air putih, karena ini kan seperti dokter Masaru Emoto yang meneliti air ya. Kalau air nanti didoakan, itu akan ada kristal-kristal, kalau di mikroskop akan ada kristal-kristal cantik. Nah, itu akan masuk ke tubuh kita, menggantikan energi dalam tubuh kita yang nggak enak, seperti itu. Oke. Dan pada saat silakan air minumnya diambil dulu. Iya. Nah, silakan air minum siapin ya. Nah,
pada saat kita tapping pun energi kita ini ya Bun, terkuras ya, walaupun Iya, kita nggak lari, tapi energi itu seperti kita habis, naik gunung, habis itu udah harus banyak minum, makanya makan. perlu air putih itu kan ya itu, perlu air minum ya itu. Bahkan teman-teman yang baksos pun kan, baksos dimanapun mereka juga menyiapkan air putih untuk dirinya sendiri sebagai terapisnya juga untuk kliennya yang akan diterapi. Kita sama-sama karena saling tukar energi ya akhirnya kita banyak gantinya di air putih itu tadi. Oke, sepertinya teman-teman sudah siap. Boleh kita awali ya Bunda ya, silahkan Bun. Ya, untuk di dalam SEF itu sendiri terapinya ada beberapa teknik ya teman-teman ya. Yang pertama kita nanti yang jelas kita minum dulu untuk energinya kita masukkan, energi cinta ilahinya kita masukkan. Kemudian yang kedua adalah kita nanti set up, ada doanya. Kemudian nanti yang ketiga adalah kita rasakan rasa sakitnya ini apa sih yang kita rasakan seperti itu. Kemudian baru yang selanjutnya adalah kita teknik terapinya yaitu safting-nya dengan EFT save-nya itu sendiri. Dengan save-nya itu sendiri, dengan safting, dengan ketuk-ketuk titik meridian. Kenapa sih kita ada ketuk-ketuk meridian? Itu sebetulnya ada di kayak di akupuntur tuh. Nah, kalau akupuntur kan pakainya jarum ya. Kita hanya dua saja yang kita pakai, yaitu adalah kondisi hati kita sendiri dan dua jari kita. Hanya itu yang kita pakai. Jadi kita pakai ini dan di ketuk-ketuk ini nanti kita praktek di sini hanya sesi pendek saja. Sebetulnya ada dua, ada yang 9, yang sesi pendek adalah 9 titik meridian yang kita ketuk-ketuk, dan kalau yang sesi lengkap itu ada sekitar 18 sampai ke jari-jari ini kita ketuk-ketuk seperti itu. Tapi untuk yang ini sesi icip-icip kita pakai yang sesi 9 aja supaya tahu rasanya. Dan saran saya teman-teman kalau sudah belajar ini dan kok rasanya enak ya, saya kepingin lebih lanjut nih. Nah, seperti kata Pak Faiz, kalau belajar setengah-setengah itu akan lebih berbahaya untuk diri kita sendiri. Betul. Apalagi dicoba-coba nggak ada pendampingannya. Nah, kalau sudah masuk di program kami, itu nanti kami dampingi seperti itu. Untuk nanti ada masalah apa cerita itu kan, kok ada reaksi ini ya. Nah, itu nanti bisa kita dampingi, kita konselingin bareng seperti itu. Nanti kita arahkan, oh harusnya kayak gini nih, harusnya seperti itu tuh, kayak gitu. Itu sih teman-teman. Oke, kalau air minumnya sudah siap, silahkan disiapkan. Kita berdoa dulu teman-teman dengan air minum ini. Tapi sebelumnya kita minum, saya kepingin tahu nih, kita ambil sakit fisik dulu ya. Silakan teman-teman yang hadir di sini di chat, punya keluhan sakit fisik apa. Tapi jangan sebut nama penyakitnya teman-teman ya. Misalkan saya sakit, misalkan ini yang berat ya, yang agak berat, saya punya diabetes nih, saya punya kolesterol, jangan ke wilayah situnya. Diabetes ini rasanya apa sih, gitu kan, seperti itu misalkan. Apakah ngantuk, apakah lemas, gitu kan. Nah, itu yang dirasakan, teman-teman. Bukan nama penyakitnya, karena kalau kita set up nanti nama penyakitnya, itu nanti akan terlabel di dalam diri kita, seperti itu. Akan jadi labeling sakit fisiknya, nama penyakitnya itu akan terlabel di dalam diri kita. Nah, malah nggak sembuh-sembuh nanti. Jadi apa sih yang dirasakan saat ini di sakit fisiknya teman-teman? Misalkan sakit kepala nih. Oh iya, saya lagi sakit kepala, rasanya pusing gitu kan, di wilayah sebelah mana, dispesifikkan. Apakah di depan, apakah di samping kanan ataupun kiri ataupun belakang. Nah, seperti itu. Atau mungkin sakit perut nih, itu kan, misalkan ya sakit perut di wilayah mana, kan, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan sakit kaki, ya sudah sakit kakinya di mana nih, kaki kanan ataupun kaki kiri, rasanya kayak gimana, apakah cenut-cenut atau gimana, seperti itu. Silakan teman-teman chat di sini, saya kepingin tahu sakit keluhan fisiknya apa nih.
yang dirasakan saat ini. Oke. Analisa dulu ya. Oke. Kita analisa dulu sakit fisik kita apa kepada teman-teman. Silakan Teh Hana, Teh Nina, Mas Torik, atau Bunda Sriwiji, silakan Om Inung, silakan yang masih ada di room chat, boleh diketik perut sakit area tengah dan badan lemas. Oh iya, Teh Hana kemarin habis sakit ini. Perut sakit area tengah dan badan lemas. Oke. Levelnya berapa nih sakit perut area tengahnya dan badan lemesnya nih? Ada 0 sampai 10 kan. Kalau 0 sampai 5 itu masih sedengan. Kalau udah 6 ke 10 itu benar-benar sudah sakit banget seperti itu. Silakan dianalisa dari 0 sampai 10 nih ada di tingkatan mana nih? Skala level angkanya, rasa sakitnya itu kan. Nah, ini kayak tadi sakit perut ini kan ada di level mana nih? Antara 0 sampai 10 seperti itu. Begitu juga teman-teman keluhan yang lainnya ya. Oke, di tingkatan 6. Berarti ini dua-duanya 6 atau di perut? Yang 6 di perut atau badan lemesnya atau gabungan 6 nih? Kayaknya gabungan sih. Gabungan ya. Iya. Ya, yang lainnya mungkin keluhan sakit fisiknya apa nih yang biar bisa kerasa seperti itu? Teman-teman yang lain? Ya, yang lain yang masih hadir, monggo silakan. Teh Nina masih ada? Oke, belum respon. Nah, ini aja Bunda dulu. Nanti yang lain biar menyusul. Nah, ini. Dua-duanya. Enggak apa-apa. Kita save yang ini ya. Yang sakit perut sama lemes badannya, nanti yang lainnya pun disesuaikan saja. Keluhannya masing-masing nanti disesuaikan saja apa keluhannya. Kayak saya ini pilek gitu kan. Nah, ini levelnya sekitar level 7 karena Gak apa-apa. Nanti kita setting masing-masing keluhan kita masing-masing, sakit fisik kita apa itu kan, misalkan sakit kepala dirasakan nih, sakit kepala di wilayah mana, misalkan tangan nih lagi linu itu kan kayak gitu. Nah, ini tangan sebelah mana nih itu kan kayak gitu, apakah kanan apakah kiri, terus levelnya berapa dari 0 sampai 10 itu silakan teman-teman analisa. Biasanya dengan cara ini kok, body scanning dulu, jadi dirasakan di wilayah mana sakitnya, nggak enaknya di badan, kita body scanning dulu. Nanti setelah itu akan kerasa hal nggak nyamannya di mana, ya sudah itu nanti yang akan kita setting untuk diri kita masing-masing seperti itu. Oke, kalau sudah siapkan air minumnya teman-teman, silahkan dipersiapkan air minumnya. Kemudian bagi yang muslim didoakan dengan basmalah ya teman-teman ya, supaya nanti ini air ini menjadi air doa untuk diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita doakan air kita dengan Bismillahirrohmanirrohim sebelum kita minum seperti itu. Kita rasakan cinta kita ke air tersebut, gitu kan? Cinta di dalam hati kita ke air tersebut, cinta kasih Tuhan juga yang selama ini sudah banyak memberikan kebaikan ke dalam kehidupan kita, cinta ke diri kita, itu kan. Kemudian diminum dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, kita ucapkan Alhamdulillah bagi yang muslim. Nanti yang selain muslim bisa disesuaikan dengan doanya masing-masing ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu cinta kasih Tuhan kepada diri kita, dan Alhamdulillah itu kita berterima kasih kepada Tuhan seperti itu. Nah, seperti itu. Rasanya dingin ya kalau sudah kita doakan airnya masuk ke tubuh. Nah, itu tadi yang untuk air minum seperti itu. Jadi apapun yang kita minum, kita doakan dulu nih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke tenggorokan ya, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah ini adalah setup doanya ya teman-teman ya.
di save itu lebih dominan di doanya, seperti itu powerfulnya. Dengan cara silakan teman-teman di dadanya itu dicari titiknya ya, miring seperti ini. Ini kita cari di daerah sini sampai ke sini, ke dada dekat jantung kita. Mana titik nyeri yang namanya ini adalah sore spot. Titik nyeri kalau ditekan begini, itu rasanya nyeri di dada sebelah kiri kita. Ini wajib di dada sebelah kiri ya teman-teman ya, tidak di dada sebelah kanan karena jantung letaknya ada di sebelah kiri. Iya, kalau ditekan tiba-tiba nanti ada muncul rasa sengkring gitu biasanya. Titik nyerinya. Kayak Cari aja. Seperti tersetrum gitu. Kayak kesetrum seperti itu. Sengkring gitu kan, sengkring orang Jawa ya, sengkring. Ya titik nyeri sih itu, titik spotnya itu kan. Nah kalau sudah ditekan, diputer-puter ringan itu kan. Kemudian teman-teman silahkan mulai untuk yang muslim silahkan istighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian sholawat teman-teman 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala wasallam Muhammad, itu kebanyak 3 kali. Kemudian setelah sudah silahkan diteruskan untuk setupnya ya teman-teman, di tangannya itu tetap ini. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan dengan cara tangan yang sebelah, kalau tangan kanannya kita masih di dada, tangan sebelah kirinya kita beginikan tapi di bawah paha. Paha. Iya, di paha kita. Di atas paha. Kayak kita berdoa nih. Kayak kita berdoa nih. Kemudian kita minta nih ke Tuhan kan, ya Allah ataupun ya Tuhan, walaupun saya saat ini sedang sakit, apa yang dirasakan sakitnya seperti tadi, misalkan yang dikeluhkan tadi adalah perut ya, perut rasanya nggak nyaman banget, badan terasa lemas itu kan, misalkan seperti itu. Ya Allah, walaupun saya sedang saat ini merasakan tidak nyaman di perut saya, kemudian badan terasa lemas, silakan teman-teman nanti yang lainnya disesuaikan dengan keluhannya masing-masing. Misalkan hidungnya sedang nggak enak, ya Allah, walaupun hidung saya sedang mampet itu kan, ataupun nggak lancar pernafasannya, saya terima dengan ikhlas dan ridho rasa nggak nyaman di tubuh saya ini. Saya terima dengan ikhlas dan ridho rasa nggak nyaman di tubuh saya ini, di perut saya ini, di badan saya ini, ataupun dimanapun yang rasa nggak nyamannya di tubuh, diterima dengan ikhlas dan ridho, kemudian dipasrahkan. Dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian diulangi lagi sebanyak 3 kali. Ya Allah, walaupun saya saat ini tubuh saya sedang merasa nggak enak banget, entah perut saya terasa nggak nyaman, badan saya lemes, hidung saya mampet, ataupun yang lainnya, keluhan yang lainnya, saya terima ya Allah dengan ikhlas dan ridho rasa nggak nyaman di tubuh saya ini. Saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ulangi sekali lagi dengan keluhannya masing-masing, sambil tangannya tetap masih di setup di dada sebelah kiri. Ya Allah, walaupun tubuh saya terasa nggak enak, perut saya terasa nggak enak, badan saya terasa lemes banget, saya terima dengan ikhlas dan ridho, dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Diulangi 3 kali ikhlas pasrahnya. Kemudian setelah itu tangan sebelah kanannya tadi yang sudah set up disejajarkan di paha atas kanan kiri, sambil dirasakan teman-teman rasa nggak enaknya di perut kayak gimana, dirasakan rasa lemesnya di badan dirasakan. Itu namanya tune in.
kita rasakan kembali rasa nggak enaknya semuanya sambil ngomong ke Allah nih. Sambil ngomong ke Allah nih, ya Allah, saya terima semuanya rasa nggak enaknya ini. Saya terima dengan ikhlas dan ridho, ya Allah. Rasa nggak nyaman di tubuh ini, saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Jangan ditolak, jangan dilawan, semuanya terima dengan ikhlas dan ridho, teman-teman. Kemudian kalau sudah, silahkan teman-teman ketuk-ketuk di bagian kepala atas di titik 1 di ubun-ubunnya teman-teman. Ini titik 1 ya, diketuk-ketuk, ketuk-ketuk ringan, gitu kan. Ambil, katakan ke Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas menerima rasa nggak nyaman di tubuh saya ini. Saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian masuk ke titik kedua, yaitu di pangkal alisnya ini, di ujung, sambil diketuk-ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Diketuk-ketuk, terus kemudian masuk ke titik 3, yaitu di tulangnya alis ini. Nah, ini diketuk-ketuk di sini. Iya, harus dicopot kalau kacamataan. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah, kayak gitu. Kalau sudah di bawah matanya teman-teman, sambil diikhlas pasrahkan terus kepada Allah rasa nggak nyamannya, kemudian turun lagi ke bawah hidung. Nah, seperti ini diketuk-ketuk terus. Sambil diikhlas pasrahkan semuanya, rasa sakit-sakit fisiknya itu. Kemudian kalau sudah di bawah ini, bawah bibir, diikhlas pasrahkan teman-teman semuanya, rasa sakitnya nggak nyamannya itu dikembalikan lagi ke Allah, minta kesembuhan ke Allah, seperti itu. Kemudian kalau sudah di sini di bawah leher ini kayak ada kelereng gitu kan, kalau disentuh ada bulatan, agak ke bawah dikit, namanya collarbone ini, ada kelereng di kanan kiri nih kan. Nah, kayak kelereng gitu. Nah, ini di bawahnya dikit gitu kan, turunin, diketuk-ketuk di bawah situ. Diketuk-ketuk di bawah kelereng lehernya, seperti itu. Diketuk-ketuk sambil diikhlas pasrahkan, teman-teman. Sambil diikhlas pasrahkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Biasanya kalau sakit fisik itu lebih lamanya di sininya nih, di bawah lehernya ini, di bawah kelereng leher ini. Nah, di sini agak lama di situ, diketuk-ketuk supaya rasanya jadi nyaman, seperti itu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kalau sudah nanti di bawah ketiak, ya teman-teman, ini itu diginikan teman-teman. Nah, seperti ini dipukul-pukulkan dan jadi tepuk-tepuk seperti itu di bawah ketiaknya teman-teman. Diterima, dipasrahkan ke Allah. Kalau sudah di bawah puting susunya teman-teman, maaf, di bawah puting susunya teman-teman. Kalau di wanita tuh di tali branya ya teman-teman ya. Nah, itu silakan diketuk-ketuk di situ. Ini kita sesi pendek saja seperti itu. Kalau sudah selesai, kembali tangannya ditaruh di paha, kemudian dirasakan kembali rasa sakit di tubuhnya, rasa nggak nyamannya itu tadi. Kemudian setelah itu, teman-teman silahkan tarik nafas sambil menyebut nama Tuhan. Yaitu kalau Muslim, kita menyebut nama Allah, kita tarik, rasa sakitnya semuanya, rasa nggak nyamannya di tubuh, itu ditarik semuanya dengan tarikan nafas kita. Ditarik sambil menyebut nama Tuhan ataupun Allah, kan, Allah, kemudian dihembuskan dengan lewat mulut kita. Setelah itu kita ucapkan Alhamdulillah. Ulangi itu sebanyak 3 kali. Ditarikan terakhir, ditarik semua rasa nggak nyaman di tubuhnya, semua ditarik pakai nama Allah, jangan disisakan rasa nggak nyaman di tubuhnya itu, jangan disisakan, ditarik semuanya, dihabiskan sampai mentok dengan sebutan nama Allah, kemudian dikeluarkan dengan hembusan mulut dengan Alhamdulillah, seperti itu.
Silakan teman-teman. Nah, kalau sudah, rasanya gimana nih? Teman-teman bisa minum lagi. Teman-teman bisa minum lagi setelah tapping tadi yang sesi pendek untuk mengganti energinya yang sudah dikeluarkan tadi ya saat di shifting seperti itu. Nah, teman-teman bisa minum lagi seperti itu. Nah, kira-kira tadi sudah turun berapa nih? Dari 6 jadi turun ke berapa nih yang dikeluhkan tadi? Nanti semua teman-teman juga gitu. Keluhannya yang tadi dirasakan sudah turun berapa nih? Kira-kira. Silahkan diukur seperti itu. Teh Hana masih di sana. Oh, lega, Bun. Oke. Coba jadi ngantuk. Iya, biasanya memang reaksinya kayak gitu sih. Ada yang ngantuk, terus akhirnya kayak relax gitu loh. Karena itu kan diketuk-ketuk ya, di titik-titik meridian kita itu kan, akhirnya kerasa badannya kayak relax banget, terus bawaannya ya ngantuk itu tadi, seperti itu. Nah, ini sudah turun 4, nanti diturunkan lagi, kalau mau diturunkan jadi 0, caranya sama kayak tadi, seperti itu. Ini sudah lumayan nih, sudah 6 ke 4, jadi turun 2 ya, seperti itu. Biasanya doanya nanti lebih di-powerfulkan lagi, lebih khusyuk lagi, dirasakan lagi, ditune-in-nya, setelah itu diketuk-ketuk lagi, seperti itu. Dan lebih pasrahkan Itu lagi yang gitu sesi ya. Dan pendek. lebih dipasrahkan. Iya, betul. Lebih diterima, lebih dipasrahkan lagi, seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang sedikit syarat tekniknya untuk save itu sendiri. Rasanya gimana? Yang bisa merasakan teman-teman sendiri ya, masing-masing di rumah, gitu kan, kayak gitu. Nah, Bunda Umi Asri juga ngantuk nih, jadi relax akhirnya. Ini akhir-akhir ini lagi kejar tayang. Tidurnya jam 2, tidur jam 2. Biasanya ada levelnya kok tiba-tiba rasanya kayaknya nggak sembuh nih Mbak Ufi, kok masih tetap ya kan. Biasanya penyebabnya bisa jadi teman-teman kurang khusyuk itu kan, kurang bisa menerima. Terus kemudian oke, ini ada pertanyaan, Bunda, kalau haid di luar tanggal yang biasanya apa itu ada hubungan dengan sakit fisik yang dialami, seperti itu. Biasanya sih kalau saya nganalisanya hal yang kayak gitu, biasanya ada emosinya. Kenapa kok sampai haid di luar tanggal? Ini saya pernah ngalami juga, ada satu klien saya yang ngalami, dia sudah menstruasi itu sudah jadwalnya sudah selesai itu kan. Tapi kok darahnya masih keluar ya di luar itu kan. Setelah saya gali ke dalam dirinya dia, apa nih yang dirasakan itu kan, ternyata setelah saya gali dia ada emosi lainnya seperti itu. Dia lagi jengkel tuh sama suaminya ternyata. Karena sesuatu hal itu kan. Dan itu mempengaruhi psikisnya dia itu kan, mempengaruhi emosinya dia itu kan. Akhirnya ya menstruasinya jadi nggak normal seperti itu. Bahkan sudah sebetulnya harusnya berhenti, ternyata di luar itu masih ada kejadian seperti itu, masih terus keluar seperti itu. Oke. Biasanya sih dianalisa aja. Saya lagi ngerasa punya perasaan apa ya, itu kan, dianalisa aja, nggak usah ditolak ataupun apa itu kan. Saya lagi kerasa apa ya, itu kan, kok sampai ada kejadian yang seperti ini. Biasanya sih sakit fisik itu kalau di save kebanyakan teman-teman di kita ya nganalisinya, kalau sakit fisik itu biasanya ada hubungannya dengan emosi seperti itu. Entah
mungkin sedih, entah mungkin ada rasa jengkel kayak tadi itu, menstruasinya yang mestinya sudah kelar, tapi ternyata masih keluar itu kan, ternyata ada rasa jengkel nih sama suaminya yang itu akhirnya buat dia apa ya istilahnya stres sendiri gitu loh. Akhirnya sirkulasi hormonnya kan jadi nggak normal di dalam dirinya. Seperti itu teman-teman. Kalau perut itu bisa juga dari rasa khawatir ya, Bun? Khawatir yang Betul. berlebihan. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lain mungkin bisa di chat. Selamat datang Bunda Rofika Rista. Terima kasih sudah gabung. Nah, silahkan yang mau bertanya. Makasih Kang Dudi udah singgah. Kang Dudi dengan kesibukannya. Terima kasih sudah singgah ke live Instagram kami. Teh Hana, ada lagi yang mau ditanyakan atau teman-teman lain? Boleh? Saran saya teman-teman yang ikut di live ini jangan berhenti di sini teman-teman, karena kalau praktek tanpa didampingi ini very dangerous ya, kalau kata Pak Faiz bahaya kan. Jadi perlu pendampingan. Ini kelihatannya tapping-tapping ketuk-ketuknya ringan gitu kan. Kemarin juga ada teman saya yang baru ikut TS, dia merasa sudah saya bisa Mbak Huy praktekin, saya mau ngajarin ke orang lain. Saya bilang, jangan dulu, stop, saya bilang gitu. Kalau belum jadi trainernya chef, jangan ngajarin ke orang lain itu kan. Karena apa? Ini tapping ini kelihatannya ketuk-ketuk ringan, tapi efeknya luar biasa. Karena saya pernah ngalami sendiri, ada satu klien saya bilangnya ke saya dia nggak ngaku punya emosi apapun ya, ngakunya ke saya dia migrain itu kan. Saya migrain Mbak sebelah sini nih, pusing gitu kan, dan bisa sampai berbulan-bulan gitu kan. Saya sudah feel ini pasti ada emosi di dalamnya, kok sampai lama migrainnya nggak selesai-selesai. Bener, dia nggak mau ngaku ada apa ke saya tapping migrainnya, baru diketuk-ketuk di sini tuh, emosi marahnya keluar ke saya diomeli itu kan. Terus ya akhirnya saya ketuk terus itu, ayo ada apa ini, saya bilang ini emosi marah ke siapa, saya bilang gitu kan, coba dikeluarin, saya bilang gitu, coba diterima, saya bilang gitu. Akhirnya dia punya rasa marah, dendam sekali ke temen rekan kerjanya ternyata, karena cuma dikata-katain sama temennya. Akhirnya yang saya rilis bukan lagi fisiknya, ya emosinya dia itu saya ketuk-ketuk. Bayangin lagi rasa jengkelnya kayak gimana itu kan. Dia ngomel dengan sendirinya itu. Padahal tadinya nggak mau ngaku ke saya itu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi very dangerous. Walaupun kelihatannya ketuk ringan sepele ya, tapi ini efeknya luar biasa teman-teman. Kalau sampai emosinya kepicu seperti itu dengan tidak sendirinya seperti itu. Makanya untuk yang mengajarkan seperti ini ya hanya bisa para trainernya chef itu kan. Karena kalau ada kejadian sesuatu hal kepicu, ya kita bisa ngatasi nih, harusnya kayak gimana seperti itu, teman-teman semuanya. Betul. Jadi teman-teman silakan, yang ini icip-icip kok rasanya sudah enak ya, silakan teman-teman bisa gabung ke program kami di chef itu kan. Kami saat ini ada 3 program, ada yang murah sekali hanya 295.000, itu juga ada pendampingannya, yaitu program Chef Instant Healing. Ini dalam bentuk e-course, Pak Faiz yang menyampaikan sendiri tekniknya dalam bentuk e-course dan bisa disimak kapanpun, dimanapun, di saat apapun itu kan, dan nanti bisa dipraktekkan. Banyak teman-teman alumni kita yang mulainya dari Chef Instant Healing yang 259.000 ini sangat murah. Kalau beli kopi bisa dapat banyak tuh. 295 daripada ngabisin duit banyak, dapat ini ilmu bisa self healing sendiri dan bantu orang lain ya teman-teman ya. Lalu yang kedua ini ada yang terdekat, yaitu mentoring Chef Total Solution selama 25 hari. Ini master trainernya langsung yang ngisi via online. Pak Ahmad Faiz Zainuddin sendiri mendampingi selama 25 hari untuk teman-teman. Banyak ilmu yang dikasihkan oleh Pak Faiz nanti, dari pembersihan sampah emosinya teman-teman, itu kan didampingi selama 5 kali pertemuan. Kemudian ada diberikan juga dengan doa cinta segitiga yang tadi sudah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Terus kemudian ada surrogate chef, ini
bagi yang jarak jauh, kita nggak pernah ketemu seperti saya di sini, Umi Estri di Makassar, Umi Estri lagi ada keluhan apa, saya bisa nih terapi jarak jauh Umi Estri yang jarak jauhnya di Malang dengan di Makassar seperti itu dengan cara surrogate self. Kemudian ada deep self, ini untuk mencapai pengharapan. Teman-teman punya impian apa, punya goal apa nih, itu kan di bulan ini nih, ataupun penjualannya ingin laris nih. Nah, ini bisa dengan deep self ini, teman-teman bisa belajar di situ. Kemudian nanti juga ada tambahan dari Pak Faiz, yang biasanya kalau training self total solution 2 hari kejar tayang, Pak Faiz kalau menyampaikan ini yaitu self family and parenting. Nah, di program 25 hari ini nanti teman-teman bisa dapat banyak nih ilmunya untuk self family dan parenting. Ini penting ini karena segala permasalahan kehidupan kita itu banyaknya datangnya dari dalam